Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Holinda Eka Suciana dengan NPM 211201144 merupakan perwakilan dari kelompok 2 Hukum Tata Negara yang akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia ini dimulai pada tanggal 29 April 1945 di mana pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Dumbi Kosakai. Dokuritsu Dumbi Kosakai ini kita sebut sebagai BPUPKI. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu merancang Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuklah PPKI yang pada sidang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia yang mengalami 4 kali periode seiring dengan berjalannya waktu yang akan kami bahas berikut ini. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Selang sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Dasar berada dalam suasana revolusi yang menuntut tindakan cepat guna kelengkapan kemerdekaan dan menjadikan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusi tertulis yang sah di Indonesia saat itu. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Belanda masih merasa memiliki kekuasaan secara de jure terhadap Indonesia. Oleh karena itu, Tentara Rakyat Indonesia dengan Nica berkonflik. Dalam meredam konflik tersebut, diadakanlah perundingan Linggarjati yang berisi Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. RIS memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda dan Indonesia termasuk dalam RIS. Oleh karena itu, berdasarkan Piagam Pengakuan Kedaulatan, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati akan diselenggarakan pada 27 Desember 1949. Periode ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dalamnya itu ada dibahas tentang membentuk negara menurut UUD 1950, yaitu berbentuk Republik Kesatuan. Lalu sistem pemerintahan negara dipimpin oleh presiden dan seorang wakil presiden. Lalu di pemerintahan adalah di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Lalu dasar hukum Dekret 5 Juli 1959. Periode 1959 sampai sekarang. Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Periode demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden dibuat setelah konstituente tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk Undang-Undang Dasar tetap, sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan. Ada pula isi pokok Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pembubaran konstituente. 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara MPRS dan Dewan Agung sementara DPAS dalam waktu singkat.